Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan senantiasa sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMP kelas 7 semester 1. Kita akan belajar mengenai bab sejarah Bani Umayyah di Damaskus bersama dengan Bu Devia. Pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu pertama, sejarah berdirinya Bani Umayyah itu seperti apa sih? Lalu, kejayaan dan prestasi yang berhasil diraih oleh Bani Umayyah itu apa saja? Dan hikmah dari sejarah Bani Umayyah yang bisa kita petik. Kenapa sih kita harus belajar sejarah? Tentunya agar kita mampu memahami kejadian di masa lalu, sehingga kita bisa mengambil pelajaran untuk di masa sekarang dan nanti. Misalnya ketika ada sejarah yang bernilai positif dan akan bermanfaat nantinya, bisa kita pakai. Tapi sejarah yang bernilai negatif akan kita hindari di masa sekarang. Nah, anak-anak, di sini ada tugas pertama. Silahkan tuliskan sejarah apa saja yang kamu ketahui. Bebas, boleh sejarah para nabi, atau sejarah Indonesia, dan lain-lain. Kemudian, di samping kanan ada barcode. Boleh di-scan untuk mengetahui sumber belajar tambahan mengenai kenapa kita harus belajar sejarah. Kita mulai dengan memahami sejarah berdirinya Bani Umayyah. Mula-mula, ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, maka Rasulullah langsunglah yang memimpin umat sekaligus memimpin agama. Namun ketika beliau wafat, maka kepemimpinan diteruskan oleh sahabatnya yang disebut Khulafaur Rasyidin. Ada 4 Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Kemudian sempat mengalami masa peralihan, yaitu dipimpin oleh Khalifah Hasan, yaitu cucu dari Rasulullah SAW. Kemudian kepemimpinan jatuh ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pendiri dari Bani Umayyah. Muawiyah ini menang secara diplomatis ketika melawan Ali bin Abi Thalib beserta pasukannya dalam perang Siffin. Muawiyah dan pasukannya itu imbang melawan pasukan Ali. Namun secara diplomatis Muawiyah beserta wakilnya bisa mendeklarasikan diri sebagai khalifah selanjutnya. Untuk lebih lengkap mengetahui ilustrasi sejarah berdirinya Bani Umayyah, silahkan scan barcode di samping ini. Dan kerjakan juga tugasnya, yaitu berapa tahun lamanya masa Nabi Muhammad, berapa tahun masa Khulafaur Rasyidin, berapa tahun masa peralihan, dan berapa tahun masa Bani Umayyah. Diangkatnya Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi pemimpin atau khalifah. Faktor penyebab adalah pertama, kemenangan dalam diplomasi pada perang Siffin. Yang kedua, kabilah Bani Umayyah itu semakin kuat. Dan yang ketiga, mereka mendapat dukungan dari beberapa wilayah. Kemudian, sosok Muawiyah bin Abu Sufyan, sang pendiri Bani Umayyah itu seperti apa? Pertama, beliau ahli dalam ketatanegaraan. Beliau juga ahli dalam diplomasi dan politik. Beliau pernah menjadi gubernur di Syam, kalau sekarang namanya Suriah. Beliau juga berpengalaman menjadi pemimpin di banyak peperangan. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap mengenai Perang Siffin,
Silahkan kalian barcode scan berikut dan kerjakan tugasnya, yaitu menulis kisah perang Siffin. Kondisi pemerintahan pada masa Bani Umayyah. Mereka memindahkan pusat pemerintahan yang awalnya di Madinah menjadi ke kota Damaskus. Kemudian melakukan perluasan wilayah. Dan perluasan wilayah itu hingga India, Bizantium, dan Konstantinopel. Kemudian masa keemasan pada masa Bani Umayyah, yaitu diantaranya perkembangan ilmu agama Islam, seperti ilmu hadis, ilmu tafsir, dan sebagainya. Lalu ada perkembangan pemerintahan dari segi administrasi dan seterusnya. Lalu juga ada perkembangan ilmu pengetahuan umum. Sangat maju ketika masa Bani Umayyah. Dan di antara kemajuan dan kemunduran Bani Umayyah, ada 13 orang khalifah yang pernah memimpin. Silahkan kalian scan barcode berikut untuk mengetahui lebih lengkap mengenai kemajuan pada masa Bani Umayyah. Lalu kerjakan pula tugasnya, yaitu menggambarkan peta wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Berikut adalah sekilas kisah Khalifah Bani Umayyah. Dari sekian belas khalifah tersebut, ada beberapa khalifah yang terkenal, yaitu diantaranya pendirinya sendiri, Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau berhasil mendirikan departemen pencatatan dan pelayanan pos. Lalu berhasil memisahkan urusan keuangan dari urusan pemerintahan. Semuanya diatur secara teknis. Dan beliau juga mengangkat pejabat-pejabat khusus. Lalu ada khalifah yang terkenal lainnya, yaitu Walid bin Abdul Malik. Beliau berhasil memperluas wilayah hingga ke Afrika Utara, yaitu Al-Aqsa, bahkan Spanyol, Andalusia. Kemudian dalam bidang politik juga terjadi kemajuan pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Lalu ada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, pada masa Khalifah Abdul Malik, keadaan dalam negeri itu kondisinya aman dan sejahtera. Semua permasalahan bisa teratasi. Dan yang paling terkenal adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu terkenal dengan ketakwaannya dan keadilannya. Bahkan beliau pula yang memulai pengumpulan hadis-hadis. Lalu berhasil mendamaikan perseteruan antara kelompok dan juga berhasil pemerataan kemakmuran. Untuk mengetahui info lengkap mengenai sejarah atau khalifah-khalifah yang terkenal, silahkan scan barcode berikut. Kemajuan Bani Umayyah diantaranya dalam bidang pemerintahan. Maka wilayah kekuasaan pada masa itu sudah terbentang luas. Juga provinsi-provinsi dipimpin oleh gubernur. Terdapat pula lembaga-lembaga dan departemen, sehingga administrasi negara pun menjadi rapi. Dalam bidang hukum, kemajuan yang berhasil diraih oleh Bani Umayyah adalah dengan adanya pengadilan serta hakim yang dapat memutuskan suatu perkara. Lalu ada pula ijtihad fatwa hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dari aspek sosial, kemajuannya berupa hubungan yang baik antara orang Arab dengan orang non-Arab. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ilmuwan-ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang masa yang hidup pada masa Bani Umayyah, silakan kalian scan barcode berikut. Kemajuan Bani Umayyah dalam bidang yang lainnya, yaitu dalam bidang ekonomi. Pelabuhan dagang di sana saat itu ramai dan makmur. Kemudian mereka pula mencetak uang khusus. Kemudian juga memberikan adanya gaji tetap serta adanya baitul mal.
Pada bidang agama, kemajuan Bani Umayyah adalah Islam jadi agama negara. Lalu banyak didirikan masjid-masjid yang megah. Ilmu arsiteknya cukup maju saat itu. Dan ilmu agama pun berkembang pesat, hingga bermunculan mazhab-mazhab dan ulama besar. Dalam bidang pendidikan pula tak mau kalah. Kemajuannya yaitu perkembangan pendidikan umum yang menjadi pesat, bahkan ilmu syair atau sastra pun lebih berkembang. Juga muncul beberapa ilmuwan, baik bidang kimia, astronomi, kedokteran. Setelah kita mempelajari sejarah Bani Umayyah, maka sebetulnya apa sih hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil? Pertama, kita menjadi semakin sadar akan tanggung jawab dalam tugas. Kemudian kita juga semakin sadar untuk membela agama, bangsa, dan negara kita. Lalu kita pun diajarkan untuk senantiasa menjaga persatuan serta kesatuan. Kita pula diajarkan untuk senantiasa mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam. Dan kita pun harus mengikuti jejak para ilmuwan Bani Umayyah, yaitu semangat menuntut ilmu. Dan terakhir, yang paling penting, kita harus senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah agar kita dapat meraih kesuksesan. Anak-anak silahkan scan barcode berikut untuk mengetahui lebih lengkap mengenai referensi tambahan pada pembelajaran ini. Lalu kerjakan tugasnya, yaitu tentang kemajuan Bani Umayyah mana sih yang kamu sukai? Lalu sebutkan alasannya. Dan juga pertanyaan tentang hikmah dari sejarah Bani Umayyah yang manakah yang sudah kamu lakukan dan belum dilakukan dengan baik. Sebutkan alasannya ya. Nah, untuk pertemuan hari ini mengenai sejarah Bani Umayyah kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan semuanya bisa paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.